Waktu Indonesia Barat, dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Ekstrakurikuler pramuka tidak diwajibkan di sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai ekstrakurikuler. Namun, sekolah wajib menyediakan ekstrakurikuler pramuka sebagai pilihan ekskul bagi siswa untuk memilih ekskul sesuai minat dan bakat siswa. Untuk itu, semua pemangku pendidikan harus dapat memahami nilai dan urgensi dari kegiatan pramuka. Padahal kegiatan pramuka merupakan wahana pembinaan dan pembelajaran bagi peserta didik untuk menguatkan sikap dan keterampilan mata pelajaran. Dengan lebih banyak belajar sambil melakukan, mengalami langsung, bersosialisasi, berinteraksi dengan alam, dan dalam kondisi yang nyata. Dr. Sungkowo Sutopo, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka, Kuartir Daerah Sumatera Selatan, terkait peringatan Hari Pramuka Nasional yang diperingati setiap 14 Agustus, menjadi pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak wajib, tapi sekolah wajib menyediakan ekstrakurikuler pramuka sebagai pilihan ekskul bagi siswa. Mau punya apa katakanlah punya program yang sedang dikirim kepada seluruh pramuka itu gimana bagus sekali kalau ada kegiatan pramuka yang yang sore itu ya, karena nggak ada lagi itu, bukan tidak wajib itu justru dengan ekskul wajib ya, tapi mereka berbeda-beda. Nah itu kurang sosialisasi apa sih yang kayak nama ekskul wajib itu ya, yang namanya ekskul wajib itu tidak seperti yang. Kini organisasi pramuka menjadi pro dan kontra dalam penerapannya di tingkat pendidikan. Padahal Gerakan Pramuka Nasional merupakan salah satu pelatihan yang dapat membentuk kepribadian generasi bangsa. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar, tanggal 14 Agustus 2024 besok ya. Jatuh pada hari Rabu besok, tanggal ini diperingati sebagai Hari Pramuka ke-63. Nah, hingga saat ini Pramuka akhirnya menjadi organisasi yang terus ada. Ini untuk mengajak pemuda agar mengobarkan semangat kepemudaan. Dan ini dilansir dari laman resmi Pramuka. Jadi gerakan Pramuka ternyata sudah muncul sejak masa penjajahan Belanda. Jadi saat itu pada tahun 1912 dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia pada saat nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda yang kemudian menjadi cabang dari Netherlands Pandiders Organisatie atau NPO pada saat itu. Lalu siswa sekolah libur pada tanggal 14 Agustus ini diperingati pada Hari Pramuka 2024. Dan tentunya Hari Pramuka ini tidaklah masuk ke dalam kalender libur nasional ya. Jadi tidak termasuk juga cuti bersama 2024. Siswa SD, SMP, SMA ini tetap masuk sekolah dan berkegiatan seperti biasa. Umumnya Hari Pramuka ini dirayakan dengan upacara bendera atau kegiatan lainnya. Meskipun bukan hari libur nasional, perayaan Hari Pramuka tetap berlangsung meriah, terutama di kalangan anggota Pramuka. Di tanggal 14 Agustus, semangat perayaan Hari Pramuka ini tetap membara di berbagai penjuru negeri. Jadi berbagai kegiatan khas Pramuka seperti upacara bendera,
kemah, dan aktivitas sosial. Biasanya ini digelar di sekolah-sekolah dan komunitas pramuka pada hari tersebut ya. Nah, jika Anda aktif dalam kegiatan pramuka atau juga yang biasa disebut dengan persami, perkemahan Sabtu Minggu, biasa digelar pada akhir pekan terdekat dengan Hari Pramuka, jatuh pada tanggal 10 hingga 11 Agustus atau juga 17 hingga 18 Agustus 2024. Dan ini merupakan cara yang bagus untuk merayakan semangat kepramukaan tanpa mengganggu hari kerja. Bahkan beberapa sekolah atau organisasi pramuka mungkin ini akan mengadakan upacara peringatan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2024 terkait tentang upacara dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 ini kembali lagi kebijakan dari masing-masing satuan pendidikan. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya akan ada kegiatan semacam tersebut ya. Jadi demikian tentang Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Dan pendengar, kita juga akan berdialog pagi hari ini. Kita juga terhubung melalui via Zoom. Ada tiga narasumber kita, ada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kuarda Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Sungkowo Sutopo, MPD MSN, terus juga Wakil Ketua Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin, sekaligus mantan Sekretaris Kuarda Sumsel 2011-2021, Bapak Haji Amriyadi SIP SPDI MPD, dan pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel, ada Bapak Letkol Infantri Dr. Ades Imam Syafi'i SHMH. Mungkin sudah ada yang tergabung untuk pagi hari ini melalui via Zoom 3 narasumber kita, dan siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Mungkin kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Imam. Halo, selamat pagi. Kalau biasanya kalau di pramuka ini identik atau biasa dipanggil kakak ya. Kak Imam, selamat pagi Kak Imam. Salam pramuka. Salam pramuka. Kabarnya sehat Pak Imam? Halo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam manggilnya kakak ya Pak Imam ya? Ya betul. Baik, Kak Imam Kakak. mungkin kameranya bisa di-onin Kak Imam karena kita sedang via YouTube juga nih Kak Imam. Nah baik, ada Kak Imam Syafi'i, pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel. Kita sapa juga Wakil Ketua Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin sekaligus mantan Sekretaris Kuarda Sumsel 2011-2021, Kak Amriyadi. Selamat pagi Kak Amri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang saya cintai. Salam pramuka juga. Ini kameranya bisa di-on juga Kak Amri. Kita sedang live di YouTube channel kita di Pro 1 RRI Palembang. Selain itu juga ada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kuarda Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Sungkowo Sutopo MPD MSN. Selamat pagi Kak Sungkowo. Selamat pagi, salam pramuka. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, sehat Kak Sungkowo pagi hari ini. Alhamdulillah. Lagi di Jakarta nih. Lagi di Jakarta, kita minta waktu sejenak ya Kak Sungkowo untuk pagi hari ini. Ya. Mungkin kita Ya, ke Kak Sungkowo dulu, ini selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kuarda Sumatera Selatan. Besok itu adalah hari perayaan atau juga HUT Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ya Kak Sungkowo ya. Nah untuk di tahun ini apa nih Kak Sungkowo kegiatan untuk perayaan Hari Pramuka ke-63 Kak Sungkowo? Peringatan Hari Pramuka 63 Kuarda Daerah Sumatera Selatan akan ada upacara pada tanggal 19 Agustus di Geria Agung. Nah itu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, bakti masyarakat, pembersihan Jumat bersih dan segala macam sudah pernah kita lakukan, dan kemudian akan ada donor darah bagi yang kita pramuka ini tuh. Baik. Dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kemudian berkunjung kepada tokoh-tokoh pramuka yang ada di Sumatera Selatan itu dilakukan seperti yang dilakukan pada tahun-tahun yang lalu. Baik. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi kegiatan gelang ajar. Kegiatan gelang ajar. Halo? Iya. Kegiatan gelang ajar akan dilakukan di bumi perkemahan
di Gandus itu. Baik. Dalam rangka hari ulang tahun Gerakan Pramuka juga. Baik, itu Itu kegiatan. diantara yang kemudian masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Kuartir Cabang, di Kuartir Ranting, dan di Gugus Depan. Seperti itu. Baik, berarti besok ini acaranya dipusatkan di Gria Agung ya Kak Sungkowo ya? Halo? Baik, terputus bersama Kak Sungkowo. Kita kembali ke Wakil Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin. Kalau dari Kak Amri sendiri, Kak Amri, ini kegiatan Pramuka besok ini di Musi Banyuasin seperti apa nih Kak Amri? Oh ya, baik, terima kasih pendengar RRI yang saya banggakan. Untuk informasi, Kuartir Cabang Musi Banyuasin sejak beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan berbagai kegiatan, lomba-lomba itu tingkat Kuartir Ranting, tingkat Kuartir Cabang. Dan tentu semua gugus depan dan Kuartir Ranting yang ada di Musi Banyuasin bergerak melaksanakan berbagai kegiatan. Seperti halnya di Kuaran Tunggal Jaya itu melaksanakan Jambore Ranting dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menyambut hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-63 tahun 2024 ini. Baik, ada upacara di Musi Banyuasin Kak Amri? Ada, nanti di Kuartir Ranting itu melaksanakan tanggal 14, sementara tingkat Kuartir Cabang itu nanti di akhir bulan Agustus dilaksanakan di Stapel Kuda Kota Kayu. Baik, kita terhubung kembali bersama Kak Sukowo. Selamat pagi Kak Sukowo. Ya. Baik. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa on kameranya Kak Sukowo karena kita siarannya juga live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang Kak Sukowo. Biar teman-temannya bisa melihat nih. Baik, kita kembali ke selanjutnya. Selain ada Pak Amri, juga ada Kak Sukowo pagi hari ini. Ada juga pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel. Ada Bapak Letkol Infantri Dr. Andes Imam Syafi'i SHMH. Pak Imam, atau dia panggil Kak Imam juga ya? Panggil kakak saja, Mbak. Panggil saya kakak aja ya. Iya, baik. Hebatnya pramuka tuh, Mbak ya. Tidak ada disebut yang tua dipanggil bapak, dipanggil apa. Jadi sosial aja udah menunjukkan bahwa kebersamaan. Itu hebat. Iya, dipanggil Kak aja. Kak Imam, kalau dilihat sekarang pramuka ini sebagai pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel, ini sudah ada keluaran bahwa pramuka sendiri ini tidak lagi eskul wajib, tapi harus diadakan ini di sekolah-sekolah. Ini seperti apa nih selaku pemerhati nih Kak Imam? Ya, saya pikir apa yang menjadi keputusan pemerintah tetap kita dukung. Namun nanti kita berharap kepada pemerintahan baru, presiden baru, suasana akan kembali untuk mengeksiskan pramuka ini sebagai salah satu organisasi yang diwajibkan untuk di sekolah. Karena kami melihat daripada peran pramuka ini dalam kehidupan generasi muda ini sangat sangat menonjol dan sangat dibutuhkan. Kemarin saja saya baru juga mengisi materi. Baik. Halo, Pak Amri, Pak Imam. Ya, halo. Kami lanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi antusiasnya adik-adik pramuka yang sudah merasa hidup dalam kehidupan gerakan pramuka ini tidak akan luntur dengan apa yang menjadi keputusan daripada pemerintah. Jadi semangat untuk berorganisasi ini tetap. Kami lihat kemarin waktu saya mengisi materi bela negara yang diselenggarakan oleh Warda Pramuka Sumatera Selatan. Ini sangat antusias sekali. Bagaimana peranan pramuka ini sangat sudah terasa sekali sebenarnya dalam jiwa dan raga daripada generasi muda, khususnya adik-adik yang tergabung dalam gerakan pramuka. Jadi saya melihat pramuka ini sangat luar biasa di dalam kehidupan generasi muda kita, apalagi dibilang oleh Pak Presiden kita membangun karakter melalui gerakan pramuka ini sangat luar biasa, Mbak. Jadi organisasi satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia yang tidak membedakan status sosial itu hanya pramuka. Jadi kalau pramuka ini, Mbak ya, saya melihat
anak pramuka itu melebihi daripada anak-anak pesantren. Kalau Iya. ketemu dengan pembinanya sekarang, dia cium tangan, padahal nggak pernah kita ajarin. Jadi sangat luar biasa pramuka ini. Dan disayangkan kalau tidak menjadi salah satu ekstrakurikuler yang diwajibkan di sekolah. Karena kita ini pejabat-pejabat negara yang ada ini itu mantan-mantan orang yang keluar dari pendidikan pramuka. Iya. Jadi pramuka ini sudah mengantarkan untuk membangun karakter generasi muda menjadi generasi yang tangguh. Iya. Yang di dalam ikut berperan dengan kondisi saat ini yang dimana kita lihat ini budaya kita yang sangat luar biasa ini yang tidak bisa kita tutupi lagi. Tapi dengan gerakan pramuka ini salah satunya saya pikir ini untuk generasi muda kita selamat daripada kenakalan remaja dan dampak budaya asing yang masuk begitu besar ke Indonesia. Baik, Ini, Mbak. baik Pak. Kita kembali ke Kak Sungkowo. Ini kalau dilihat lagi di jalan Kak Sungkowo sedang pakai baju pramuka. Ini dalam kegiatan apa nih Kak Sungkowo? Mungkin mic-nya bisa, mikrofonnya bisa di-on nih Kak Sungkowo. Nah baik. Sudah dengar? Ya sudah ada suaranya. Ini dalam kegiatan Ya. apa nih? Ya, kita sedang bersiap-siap untuk ke Taman Rekreasi Wiladatika dalam rangka upacara pramuka di Jakarta bersama dengan Kakwarda dan beberapa andalan, dan kemudian beberapa teman juga akan menerima penghargaan di upacara itu nanti. Kemudian saya sendiri akan ikut dalam kegiatan rapat koordinasi Kapuslit se-Indonesia. Jadi dalam rangka itu juga kami ke sana. Ya. Baik. Bersama kami ini ada adik-adik dari KD, kemudian andalan kita, kemudian ada Kak Arwan, sekretaris Kuarda, kemudian Kak Bima ini yang akan menerima penghargaan, Kak Listia, Bendahara, kemudian beberapa teman-teman yang lain. Itu. Iya, baik. Kalau untuk Kak Sungkowo sendiri, ini sudah berkecimpung di dunia pramuka, ini sudah sejak kapan nih Kak Sungkowo? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Saya di pramuka sejak kelas 5 SD. Waduh, udah lama berarti ya? Oh, sangat lama. Sangat lama. Dan kemudian dari perkembangannya saya merasakan betul suka dukanya di kepramukaan dan enaknya di pramuka. Kemudian saya pikir banyak enaknya menurut saya karena saya nikmati. Iya. Tapi kalau yang tidak menikmati pasti banyak keluhannya. Pertama memang ketika kegiatan-kegiatan kita, wah ada enak. Kalau ada kegiatan lagi, ikut lagi. Pada waktu kegiatan ada ini, wah susah ini dan segala macam bertemu dengan hambatan-hambatan, tapi ketika diajak kemah lagi mau lagi, tidak pernah bosan-bosannya. Jadi ketika kegiatan-kegiatan muncul ada permasalahan, barangkali itu bisa kita atasi dan kita juga mencoba untuk berpikir bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di perkemahan misalnya, kemudian kegiatan-kegiatan di kepramukaan lainnya. Baik. Jadi tidak bosan. Benar kata Kak Imam tadi, di pramuka bagi mereka ya, yang katakanlah benar-benar berkecimpung dalam dunia kepramukaan, dia tidak akan merasa berkeluh kesah. Kemudian mereka juga tidak akan menjadikan pramuka ini sebagai penghalang. Justru di pramuka inilah menjadi tempat mereka untuk berlatih. Di pramuka inilah untuk mereka belajar pemimpin dan dipimpin. Saya dengar memang ada beberapa keluhan dari masyarakat yang barangkali menurut saya sih mereka tidak melihat pramuka dari segala sisi lah katakanlah. Kalau misalnya masyarakat hanya melihat bahwa pramuka itu tepuk tangan, nyanyi, berbaris saja, ya boleh jadi itu yang mereka lihat secara kasat mata, tetapi dia tidak melihat bagaimana ketika gerakan pramuka menanamkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, sosial dan segala macam itu
tidak pernah mereka lihat secara mendalam ketika mereka hanya melihat dari luar saja. Iya. Saya akan memberikan contoh apa yang dikatakan oleh Kak Imam itu. Kalau misalnya peserta didik kita sudah terbiasa dalam kegiatan-kegiatan pramukaan untuk mengatasi hal-hal yang kecil saja atau mungkin kondisi sekarang ini mereka sudah terbiasa itu. Tapi kalau mereka yang tidak biasa sudah, apalagi, nah minta maaf kalau saya berani mengatakan ini, pejabat yang pramuka. Halo, baik. Baik, nampaknya terputus. Baik, nanti kami akan mencoba kembali menghubungi 3 narasumber kami yang terputus melalui via Zoom untuk pagi hari ini bersama Kepala Pusat Penelitian, dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kuarda Sumatera Selatan. Ada Bapak Dr. Sungkowo Stopo MPD MSN maksud kami. Dan selanjutnya juga kami akan mencoba menghubungi Wakil Ketua Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin dan sekaligus mantan Sekretaris Kuarda Sumsel 2011-2021 ada Bapak Haji Amriyadi SIP SPDI MPD. Dan juga nanti bersama pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel ada Bapak Letkol Infantri Dr. Andes Imam Syafi'i SHMH. Dan siaran ini juga dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang pendengar. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi melalui via Zoom 3 narasumber kita pagi hari ini dan masih memperingati sebagai Hari Pramuka besok yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Tentunya Pramuka ini berjiwa Pancasila, menjaga NKRI, tentunya banyak juga manfaat yang dirasakan oleh para anggota Pramuka. Ini untuk Anda yang mungkin pernah tergabung dalam pramuka di sekolah-sekolahnya ya, selain ikut bersosialisasi, tentunya pramuka ini banyak sekali memberikan efek positif untuk para siswa-siswinya juga. Dan pendengar, pramuka ini tidak lagi termasuk ekskul wajib dan tentunya ini ada aturan terbaru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mencabut aturan pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Namun aturan yang baru pramuka ini bersifat sukarela. Nah, kita sudah terhubung kembali bersama narasumber kita, ada Pak Letkol Infantri Dr. Andes Imam Syafi'i SHMH, pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel. Kak Imam? Ya. Bisa dengar suara Dela, Kak Imam? Bisa nggak? Baik, bisa. Iya, mohon maaf kami tadi terputus ya Kak Imam ya. Kak Imam, tadi ada beberapa poin-poin yang disampaikan dari Kak Sukowo sendiri. Ternyata mengikuti pramuka ini memberikan efek-efek yang positif untuk para siswa dan siswi. Kalau dari pandangan Kak Imam sendiri, selama memperhatikan gerakan pramuka di Sumsel ini, apa yang bisa diberikan dari pramuka ini untuk siswa-siswinya sendiri? Terima kasih Kak. Saya sapa Kak Sungkowo dulu. Salam pramuka Kak Sungkowo. Ini masih terputus nih Kak Imam. Oh terputus ya? Iya. Jadi saya melihat kayak apa yang didapat dari anak-anak dari pramuka itu banyak sekali Kak. Iya. Terutama apa itu mentalitas daripada adik-adik pramuka yang mendapat pelajaran pramuka. Ini sangat luar biasa. Saya melihat gini Kak ya. Begitu kegiatan-kegiatan dilakukan pramuka ini sangat positif. Kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain ya, di pramuka ini mereka itu berkemah, melaksanakan kegiatan perkemahan. Kadang-kadang di tengah hutan, di tempat ini. Kalau mereka mau melakukan hal-hal yang negatif, itu sangat gampang sekali. Tapi setelah saya perhatikan dari Sabang sampai Merauke, belum pernah ada anak pramuka. Dan mudah-mudahan tidak akan terjadi. Anak pramuka itu, mohon maaf, hamil setelah mengadakan kegiatan pramuka. Itu nggak pernah terjadi. Tapi kalau kegiatan-kegiatan organisasi lain, mohon maaf tanda kutip, itu banyak sekali. Yeah. Bahkan di pesantren pun ada. Kita tidak mengkritikkan ya. Ini kejadian. Nah artinya di pramuka ini sangat luar biasa pembinaannya. Apalagi di pramuka ini diajarkan apa itu dasar dharma ya. Ini dasar dharma ini sangat dahsyat sekali. Yang bagaimana diterapkan. Sehingga anak-anak itu sangat luar biasa. Saya nggak pernah melihat anak pramuka itu tawuran. Saya nggak pernah melihat anak pramuka itu apa itu ugal-ugalan. Yeah. Begitu kacu
warna merah putih dipasang di dadanya, ini sudah menanamkan rasa patriotisme, nasionalisme, dan idealismenya. Jadi saya lihat peranan pramuka dalam kehidupan generasi muda ini sangat dasar sekali. Saya kadang-kadang memperhatikan kegiatan yang dibikin oleh waktu itu Kak Amdi segala macam itu kan. Ini sangat positif, di mana anak-anak SD begitu di rumahnya mereka masuk dapur pun tidak boleh oleh orang tuanya karena dianggap itu bikin kotor segala macam. Tapi di pramuka dilatih mereka untuk masak, dilatih mereka untuk mandiri. Nah, di sini sangat luar biasanya. Sehingga saya melihat memperhatikan peranan pramuka dalam kehidupan generasi muda ini sangat positif dan sangat luar biasa sekali, Kak. Baik. Kalau kita ke Kak Amri dulu, Kak Amri ini kan selaku Wakil Ketua Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin juga pernah menjabat sebagai mantan Sekretaris Kuarda Sumsel 2011-2021. Kalau Kak Sukowo tadi bergabung sebagai pramuka dari usia kelas 5 SD. Kalau Kak Amri sendiri ini sejarahnya masuk ke pramuka ini dari kapan Kak Amri? Oh ya baru 40 tahun, sejak 84 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif di Gerakan Pramuka. Itu bukan baru, sudah mau ini. Iya, berarti udah ini pada saat usia 40 tahun atau sudah 40 tahun ini bergabung nih Pak Amri, Kak Amri? Sudah 40 tahun, pas kelas 2 SMP. Baik, ini udah sesepuhnya kalau bisa dibilang ya. Baik, Kak Amri, kalau Kak Amri sendiri selama 40 tahun berkecimpung di dunia pramuka, apa yang Kak Amri dapatkan Kak Amri? Mungkin dari dunia sosialisasinya, atau keberaniannya, atau seperti apa bisa diceritakan Kak Amri? Oh ya, banyak sekali pengalaman yang didapat. Yang pertama, banyak sahabat, banyak teman. Yang kedua, memantapkan jati diri pribadi. Jadi dengan melalui proses pendidikan kepramukaan saya mampu mandiri dengan kekuatan serta kemampuan sendiri dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Banyak hal yang sudah tadi diceritakan oleh Kak Sumpawustopo dan Kak Imam tentang perjalanan dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Baik Kak Amri dan Kak Imam, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar Pro 1 ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Pagi. Pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Anton. Pak Anton di Bukit Baru. Di Bukit Baru, silakan Pak Anton. Selamat pagi Mbak Dela, sebelumnya ya. Pak Sungkowo dan Bapak Amri dan ada Bapak Imam juga. Iya baik. Ini yang mau saya tanyakan, menurut informasi yang beredar tapi belum pasti nih Mbak ya dan juga bapak-bapak, katanya bukan organisasi sih, eskul dari pramuka ini bakal dihapuskan Pak. Itu benar atau tidak? Dan kalau misalkan benar, itu tanggapannya gimana Pak? Baik, segitu saja? Gitu saja Mbak. Baik, terima kasih Pak untuk teleponnya di Pro 1 pagi hari ini. Kita mungkin ke Pak Imam, Kak Imam dulu. Kak Imam mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Kak Anton. Jadi memang sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, apa yang sampai Kak Anton tadi, bahwa tidak jadi menjadi apa itu suatu ekstrakurikuler yang wajib di ini, tapi gerakan pramuka ini sudah banyak menghasilkan karya untuk anak-anak bangsa. Jadi kalau saya memperhatikan bahwa sayang sekali kalau salah satu kegiatan pramuka ini tidak menjadi ekstrakurikuler wajib ya, karena apa yang saya sampaikan tadi, kami sampaikan tadi sangat banyak sekali, besar sekali manfaatnya, di mana Presiden Pak Jokowi membicarakan pembangunan karakter anak bangsa, padahal pramuka sudah membangun 48 tahun sejak Kak Amri mulai pendidikan pramuka, bahkan jauh sebelumnya, sejak pramuka didirikan tahun 1961, ini sudah banyak peran pramuka untuk ikut andil dalam membina dan membangun karakter bangsa. Sehingga kita berharap seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ke depan pramuka ini akan kembali eksis di pada dunia pendidikan. Saya lihat sendiri, Sakawira Kartika, itu yang didirikan oleh Bapak Kasat di tentara, ini sangat berperan sekali.
bahkan ini akan masuk kepada pembangunan daripada karakter anak bangsa itu sampai ke desa-desa. Peran Babinsa ini diharapkan nanti juga ikut membangun karakter anak bangsa melalui gerakan pramuka. Jadi bukan saja hanya di sekolah-sekolah, tapi juga bisa kita bikin di kegiatan-kegiatan di luar daripada sekolah. Seperti yang dilakukan oleh Sakawira Kartika yang saya ikuti selama ini. Jadi saya Pak Anton tidak usah pesimis, kita tetap bahwa Pramuka ini memang organisasi yang gerakan, dia bukan organisasi sosial tapi organisasi gerakan, sehingga dia melakukan gerakan-gerakan yang membangun karakter bangsa. Kemarin saja Kak Anton, saya waktu mengisi materi wawasan kebangsaan dan bela negara, ini saya ngeri melihat anak-anak yang dikirim dari daerah-daerah bicara masalah peran Pancasila. Sangat luar biasa. Mereka tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dibentuk, kenapa Pancasila tidak bertentangan dengan agama, mereka tahu. Sehingga dengan kehidupan nuansa berpancasila ini, anak-anak pramuka ini sangat luar biasa. Jadi saya berharap jangan pesimis bahwa pramuka tetap eksis kapan saja, di mana saja. Itu saja. Baik. Pak, terima kasih. Baik. Kalau dari Kak Amri sendiri, tanggapannya Kak Amri? Iya, baik, terima kasih Mas Anton di Bukit Baru. Jadi mungkin saya ulas agak panjang sedikit bahwa siapa saja warga negara Republik Indonesia ini ya yang mengetahui tentang sejarah bangsa ini pastilah cinta terhadap gerakan pramuka. Sebagaimana kita kaitkan dengan tema pada tahun 2024 ini, yaitu pramuka berjiwa Pancasila menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini ditetapkan oleh Kuartir Nasional karena kita tahu bahwa pimpinan Kuartir Nasional itu dulunya paham dan didoktrin lewat ABRI tentang Pancasila. Nah sehingga waktu berjalan mereka mungkin sadar, merasakan sendiri dengan kemajuan perkembangan saat ini, bergeser nilai-nilai Pancasila, sehingga di tahun 2024 ini beliau itu mencetuskan pramuka berjiwa Pancasila dan penjaga NKRI. Nah sebenarnya memang ini sejak keberadaan gerakan pramuka itu sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila, karena tadi disampaikan oleh Kak Imam bahwa ketika anak-anak bangsa ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam Trisatya dan Dasadharma, maka akan jayalah bangsa ini di masa yang akan datang. Karena tujuan gerakan pramuka ini menyiapkan anak-anak bangsa ini untuk mampu melanjutkan keberadaan negara dan bangsa ini serta mengisi pembangunan. Oleh sebab itulah kepada pengambil kebijakan, tentunya pemerintah pusat sampai ke daerah, kalau tidak paham dengan sejarah, pastilah tidak akan mendukung keberadaan gerakan pramuka. Nah kita sebagai anggota pramuka menyesalkan terhadap keputusan Menteri Pendidikan. Ya kita beliau mungkin tidak paham dengan sejarah gerakan pramuka dan sejarah bangsa ini. Oleh sebab itu Kuartir Nasional mungkin termasuk Kak Sungkawa Stopo terus mendorong lewat Puslitbangda, Puslitbangnas untuk mengkaji itu sehingga implementasi di lapangan keberadaan gerakan pramuka terus berjalan. Dan alhamdulillah khusus di Musi Banyuasin sungguh sangat terus bergerak. Tidak ada di Indonesia ini kuartir cabang yang membantu anggaran untuk pelaksanaan pendidikan di Kuartir Ranting. Makanya setiap hari di Kuartir cabang Musi Banyuasin itu melaksanakan kegiatan pramuka baik itu di gugus depan, di Kuartir Ranting maupun di Kuartir cabang. Melalui RRI ini juga kita berharap seluruh komponen bangsa mulai dari Kuartir Nasional, Kuartir daerah termasuk kita sendiri melakukan inovasi-inovasi dalam rangka proses pendidikan kepramukaan ini lebih maksimal, lebih dicintai oleh masyarakat, terutama anak-anak bangsa yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka pribadi-pribadi warga negara Indonesia ini berjiwa Pancasila sebagaimana yang diharapkan oleh para pendahulu dan kita semua untuk melanjutkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Baik, kita juga sudah terhubung kembali bersama Kak Sungkowo. Ya. Merapat akan ini. Ya Pak, ya Kak Imam? Ya. Baik, Kak Amriyadi juga bisa mendengar suara Dela? Bisa. Bisa juga ya? Bisa.
Baik, kita kembali ke Kak Sungkowo. Kak Sungkowo, ini selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kwardaya Sumatera Selatan. Tadi ada penelpon dari pendengar kita, katanya kalau seandainya ekstrakurikuler pramuka ini memang tidak diwajibkan tapi diadakan, itu menurut Kak Sungkowo yang sudah berkecimpung sekian puluhan tahun di dunia pramuka ini seperti apa tanggapannya Kak Sungkowo? Saya malah senang. Walaupun katakanlah kan tadi pada paparan saya yang pertama tadi saya katakan bahwa ketika peraturan itu dinyatakan oleh Pak Menteri bahwa akan dicabut, ada 3 sudut pandang. Sudut pandang ketiga, ada peraturan tidak ada peraturan tetap saja jalan. Nah, harusnya itu yang kita jalankan. Jadi walaupun tidak ada peraturan, katakanlah misalnya tidak ada kegiatan ekskul wajib di sekolah, di sekolah, katakan itu tidak wajib. Bagi mereka yang akan menjalankan, jalankan saja. Kenapa? Karena pada dasarnya tadi sudah dikatakan oleh Kak Amri, dari sejarah awal berdirinya pramuka itu berhimpunnya pandu-pandu kemudian dijembrut menjadi satu pramuka, dan di pramuka inilah menjadi wadah para katakanlah peserta didik untuk mengembangkan karakternya. Jadi tidak dilarang, boleh saja, lanjutkan saja. Katakanlah wah itu tidak wajib. Nah, tergantung dan siapa lihat kamabigusnya. Saya katakan kamabigus. Kamabigus itu sangat penting. Ketika kamabigusnya peduli, itu malah didukung. Katakanlah ada peraturan, kamabigusnya tidak peduli, kadang-kadang setengah-setengah jalannya. Kamabigus yang baik, ada peraturan, tidak ada peraturan, jalan. Kenapa? Karena memang dari awal pramuka itu memang menyiapkan generasi yang berpancasila, kemudian cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya melalui pramuka akan disiapkan kader-kader pemimpin masa depan. Itu tidak bisa disangkal. Kakak-kakak yang pernah berkecimpung dalam ini, lihatlah mereka yang pernah di pramuka, insya Allah untuk memimpin suatu perusahaan, sekolah dan sebagainya aman-aman saja, dan dia sudah terbiasa untuk hal itu. Jadi terus saja, ya. Baik. Itu benar-benar saya. Baik. Ya. Kak Sungkowo, bisa cerita suka dan dukanya selama berkecimpung di dunia pramuka sejak kelas 5 SD Kak Sungkowo ya. Mungkin juga bisa diceritakan pernah ikut kegiatan yang paling jauh kemana nih Kak Sungkowo? Pernah saya mengikuti kegiatan Jambore Nasional di Johor Bahru. Tahun berapa tuh Kak Sungkowo? Tahun 1974. 1974. Iya. Di Johor Bahru itu ada Jambore Nasional Malaysia, pengakap Malaysia. Kemudian saya dari Palembang berdua, satu penggalang, dan kemudian saya sebagai pendampingnya. Lalu kemudian dari Gus Depan KBRI, jadi pramuka yang ada di luar negeri datang juga ke situ. Jadi misalnya waktu itu dari Thailand, kemudian dari Kuala Lumpur sendiri, bergabung kami di Johor Bahru waktu itu. Nah, di situ yang kemudian kegiatan lain ya kegiatan kalau sekarang Raimuna, dulu itu Perpanitra di Bali, dulu itu kegiatan nasional, kemudian kegiatan Jambore di Sibolangit, kemudian kegiatan Jambore di Cibubur. Nah, Jambore pertama Cibubur, nah itu saya ikut itu, kemudian pernah juga ikut kegiatan perkemahan Wirakarya di Lebak Harjo. Ya, sekarang sudah bagus. Kalau dulu masih benar-benar seram tempatnya. Untuk sampai ke Lebak Harjo itu berdebar-debar kita kadang-kadang, karena kita harus menyisir pinggir gunung yang memang jalannya belum sebagus sekarang. Itu aja kegiatan-kegiatan. Baik. Mungkin kalau saya tidak mengatakan ada dukanya, tidak ada dukanya saya. Baik, kalau dukanya tidak ada. Cuma menggembirakan.
Semuanya Tidak ada. menggembirakan ya. Menggembirakan. Mengapa? Karena dinikmati. Hidup ini, ya. Hidup ini kalau misalnya bukan di hidup ini kalau kita nikmati sudah sampai happy saja. Happy saja, tidak akan ada. Kak Sungkowo, satu alasan mungkin bisa diberikan kepada pendengar kita, kenapa sebegitu cintanya sama dunia pramuka, Kak Sungkowo? Kalau mereka minta mas sang pramuka gila, jangan sadar. Mengapa saya katakan demikian? Kalau dia sadar pramuka itu tidak kate apa-apa, tidak ngasil ke apa-apa, kecewa. Itu. Jadi mereka-mereka yang di pramuka dalam tanda petik masih gila. Mengapa saya katakan gila? Ya tentunya gila dalam pengertian bukan gila lupa ingatan, tapi dia sangat mencintai pramuka. Bahkan sambil berseloroh kadang-kadang kakak-kakak pembina pramuka itu istri pertamanya. Kakak putri di rumah kadang-kadang jadi agak sedikit cemberut ketika kita sampaikan ya itu hanya sekedar seloroh saja. Dan kalau kita bertanya manfaat apa dari situ, saya merasakan betul. Ketika, nah ini contoh pengalaman yang saya alami. Ketika saya praktik mengajar, Kak, saya praktek mengajar di SMA 2. Teman-teman saya itu ketika akan tampil ke depan kelas, dia pegang tangan saya, "Wok, ngapa tangan aku dingin, Wok? Ngapa?" "Nggak tahu, aku udah itu." Nah, awak mau no? Dia nanya saya, aman-aman saja. Kenapa? Saya sudah terbiasa. Iya. Saya dari menjadi pemimpin regu, memimpin barisan yang kecil, kemudian sampai menjadi pemimpin upacara pada upacara peringatan Hari Pendidikan diminta oleh Diknas waktu itu. Saya pikir ya tidak ada sedikit pun rasa gentar. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Nah inilah yang barangkali perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita. Ada satu contoh. Barangkali kalau kita melihat adik-adik kita yang siaga atau penggalang, yang memimpin regu atau barung kalau di siaga, itu kalau kita lihat kita amati menunjukkan sikap kepemimpinannya, sikap disiplinnya, kemudian sikap peduli dengan teman-temannya lewat gitu. Baik. Jadi sudah terbiasa. Jadi ketika mereka itulah salah satu diantara yang manfaat yang saya rasakan. Baik Kak Sungkowo, Kak Imam dan Kak Amri, kita terima telepon kembali. Pro 1 sama pagi. Selamat pagi. Pagi. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Dengan siapa di mana ini, Pak? Kliwon. Pak Kliwon di Pulau Rimau ya? Betul. Silakan Pak Kliwon. Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber. Walaupun tidak terlalu lama, saya dulu di sekolah juga pernah mengenyam jasa pramuka, karena sampai saat ini ternyata kepada teman-teman di lingkungan saya lebih bisa bicara dibanding mereka, bukan merendahkan. Pertanyaan saya pernah beberapa waktu yang menjadi bagian dari pramuka. Yang kedua, ini bukan pertanyaan tapi kabar gembira. Katanya di Pulau Rimau, saya lupa desanya mana, antara tanggal 1 sampai 7 September itu menjadi ajang kemah atau ajang kegiatan pramuka mahasiswa UIN dan Universitas Islam Negeri ya kalau tidak salah, dengan setain se-Indonesia. Saya lupa di desa mana gitu, tanggal 1 sampai 7 September. Baik. Demikian saja. Ya. Maaf kalau tidak berkenan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Amri. Pak Amri, boleh ditanggapi Pak Amri? Oke, makasih Kak. Kak siapa namanya Kliwon. di Pulau Rimau. Salam Pramuka. Semoga Kakak tetap sehat bugar walafiat. Amin. Menanggapi apa yang disampaikan tadi, bahwa memang awal-awal berdirinya gerakan pramuka itu namanya pandu-pandu.
Lalu pandu-pandu itu lebih kurang 60 pandu termasuk Hizbul Waton. Si Jenderal Sudirman juga itu adalah orang pandu Hizbul Waton. Nah, setelah tahun 61 keluar Kepres nomor 238 menyatukan dari pandu-pandu itu menjadi satu bernama Gerakan Pramuka. Nah, Kepres itu masih berlaku. Hanya memang karena perkembangan reformasi, pandu-pandu yang ada mungkin akan bermunculan kembali, termasuk salah satunya Hizbul Waton. Dan di Sumatera Selatan juga kelihatannya di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu berjalan pendidikan lewat Hizbul Waton. Kemudian selain dari itu, kita sebagai warga Pramuka tetap menghargai apa yang menjadi aktivitas itu. Mereka juga sering bergabung untuk mengikuti kegiatan perkemahan Gerakan Pramuka, walaupun identitasnya masih tetap Hizbul Waton. Nah, kita berharap tentunya semua komponen ini ya terus bersatu membangun negara ini dengan menyampingkan hal-hal yang memang tidak perlu diperdebatkan. Catatan penting bahwa Gerakan Pramuka ini adalah gerakan pendidikan. Ciri pendidikan itu memiliki kurikulum. Ada batasan-batasan kemampuan yang harus dicapai. Ketika tidak memiliki kurikulum, batasan-batasan yang harus dicapai itu bukanlah pendidikan. Nah, Gerakan Pramuka ini tertata rapi, bagus dalam bentuk syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus sebagai pedoman bagi seorang pembina pramuka dan dilaksanakan oleh peserta didik anggota pramuka yang pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjalani hidup dan kehidupan. Gitu Kakak di Pulau Rimau. Terus yang untuk kegiatan dalam waktu dekat ini? Kegiatan yang akan dekat, yang kema UIN itu mungkin lewat Kak Sungkawa Stopo, karena memang rutin UIN itu melaksanakan karya bakti namanya. Karya bakti pramuka, gugus depan UIN yang tersebar di berbagai daerah tergantung dengan koordinasi dan komunikasinya. Sampai saat ini Koordinator Cabang Musi Banyuasin belum menerima informasi itu. Mungkin waktu berjalan akan ada komunikasi. Baik. Ketika dia menyebut kegiatan pramuka, wajib hukumnya dia berkoordinasi dengan Koordinator Cabang dan Koordinator Ranting yang berada di tempat kegiatan. Baik. Saya kira itu Kak. Baik, mungkin ke Kak Sungkawa bisa diperjelas kegiatan dalam waktu dekat ini Kak Sungkawa. Ya baik, apa yang disampaikan oleh Kak Amri tadi betul, dan UIN itu memang bukan hampir setiap tahun, setiap tahun dia menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bakti seperti itu. Dan itu baru sampai ke informasi itu baru kami dengar, memang UIN akan melakukan itu, tapi sampai sekarang belum ada surat resmi ke daerah, belum ada. Baik, baik. Dan pendengar, kita ke Kak Imam kembali. Kak Imam selaku pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel. Mungkin Kak Imam bisa menceritakan juga, ini sedikit pernah ikut kegiatan pramuka kemana aja nih Kak Imam? Wah, kalau saya ini pramuka dari SD Mbak. Dari SD. Saya juga kemarin itu aktif di Gerakan Pramuka Provinsi Jambi. Itu ya banyak kita bikin. Salah satunya kita bikin parade senja. Ini saya bikin di sana. Jadi kemampuan adik-adik ini sangat luar biasa. Kita bikin drama kolosal, bencana alam, banjir segala macam. Ini bikin menarik. Sehingga ini sangat antusias sekali ya anak-anak pramuka ini untuk membangun rasa nasionalis dan idealismenya. Tahun 2014 atau 2015 saya lupa, saya pernah juga membawa rombongan Jambi Jambore ke Perak, Malaysia. Itu saya bawa adik-adik yang usianya ada siaga, ada pandega, ada penggalang, penegak. Ini sangat luar biasa. Saya ini seorang tentara, membawa adik-adik pramuka ini saya kaget. Begitu mereka saya suruh bawa ransel segala macam, ini naik pesawat segala macam, sangat luar biasa rapinya.
Saya menganggap mereka ini sangat luar biasa kalau dipersiapkan untuk nanti pasukan cadangan. Pramuka ini saya jamin dan saya yakin ini mampu gitu lah. Jadi saya tidak ragu dengan apa yang dibikin kegiatan oleh adik-adik pramuka. Begitu saya turun pesawat, begitu sampai di lokasi mereka dirikan tenda itu tanpa kita kasih tahu mereka sudah bisa untuk membuat. Jadi artinya apa? Rasa pembangunan karakter, kemudian pembangunan mental dan rasa tanggung jawabnya adik-adik pramuka ini sangat luar biasa sekali. Termasuk anak saya juga itu ikut Garuda itu jalan itu mengambil hampir 47 kilo. Nah itu berhasil dan alhamdulillah sekarang anak saya sudah jadi dokter juga dan juga aktif juga di pramuka gitu. Jadi pramuka ini saya melihat dan merasakan bagaimana manfaat dan bagaimana seperti Kak Songko bilang tadi, kita nggak pernah jenuh. Saya kemarin alhamdulillah saya berniat, ya Allah kalau saya naik haji, saya mau pakai baju pramuka. Saya pakai baju pramuka ke Masya Allah. 2019. Waktu di Madinah saya juga pakai. Begitu saya mau sholat 2 rakaat di Hijrul Ismail itu, saya mendapat tempat yang sangat luar biasa. Saya bisa sholat 4 rakaat dengan baju pramuka lengkap. Artinya mereka juga mendukung. Nah, saya pikir pramuka itu bukan diterima di rumah-rumah pejabat tinggi negara, tapi di rumah Tuhan pun diterima. Masya Allah. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi kita bangga dengan pramuka, dengan baju pramuka ini. Sehingga saya pikir juga kita tidak usah pesimis apa yang disampaikan oleh Menteri Mendikbud Ristek, itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 itu hanya tidak ada perbedaan, tidak mengurangi. Kalau dulu sebenarnya pramuka salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah, tapi dengan adanya peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 ini memperbolehkan yang lain juga bisa masuk di ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Sehingga tidak menghilangi daripada peran pramuka di sekolah. Sehingga kita tidak khawatir setelah membaca dan memaham daripada peraturan ini, sedikit pun tidak mengurangi daripada peran dari pramuka. Kalau tadinya kita salah satunya, sekarang boleh yang lain juga ikut di situ. Tapi saya yakinlah dengan pembina-pembina yang ada di gugus depan, ini mungkin Kak Songkowo yang memang mempunyai kegiatan di situ bisa memperbanyak pelatih-pelatih di sekolah. Saya melihat kayak kegiatan pramuka ini tidak perlu pakai uang kalau kita mau membangun pramuka. Adik-adik ini kita kumpulkan 10 orang. Kemudian nanti mereka ada yang bawa panci, ada yang bawa kuali, mereka melakukan perkemahan. Antara mereka ada yang segala macam. Sehingga ini sangat menarik sekali bagi saya untuk kita pramuka. Baik Kak Imam dan Kak Amriyadi, Kak Songkowo, terima kasih waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Untuk Kak Songkowo, semoga sukses untuk kegiatannya ya Kak Songkowo ya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Songkowo, Kak Amri dan Kak Imam. Semoga pramuka ini menjadi banyaknya penerus-penerus pramuka di sekolah-sekolah yang cinta pramuka seperti 3 narasumber kami pagi hari ini yang hebat-hebat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah tadi bersama 3 narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kuarda Sumatera Selatan, Bapak Dr. Songkowo Stopo MPD MSN, dan juga ada Wakil Ketua Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin, sekaligus mantan Sekretaris Kuarda Sumsel 2011-2021, Bapak Haji Amriyadi SIP SPDI MPD, dan ada pemerhati Gerakan Pramuka Sumsel Letkol Infantri Dr. Andes Imam Syafi'i SHMH. Dan pendengar, itulah tadi di Dialog Palembang pagi ini mengenai besok hari Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda untuk di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.